Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karis Samdi Hilmanjaya dengan NIM 19060099 dengan dari Fakultas Ekonomi akan membacakan materi pertemuan 12 sejarah pemikiran ekonomi. Yang pertama, karya-karya Keynes. Keynes tahun 1913 menulis Indian Currents of Finance. Yang 1919 lalu The Economic Consequence of the Peace. Pada tahun 92 ia menulis The Vision of the Trade. Kedua buku tersebut berdasarkan pengalamannya dalam delegasi Perdamaian Versailles. Dan buku The Economic Consequence of the Peace, Keynes mengkritik cara yang digunakan pihak pemenang Perang Dunia Pertama untuk menekan yang kalah dengan pembayaran utang yang perang yang berat. Dengan yang dia ramal pada akan terjadi kemarahan dan akan terjadi Perang Dunia Kedua, dan itu terjadi. Tahun berikutnya menulis A Tract of Monetary Reform. Buku ini terbit dalam volume pertama menyajikan tentang arti dan peran uang dan ekonomi murni, sedangkan volume kedua membahas penerapan perekonomian. Lalu 1936 Keynes menerbitkan bukunya yang paling terkenal, The General Theory of Employment, Interest and Money. Dalam bukunya itu diungkapkan bahwa penghasilan dan peluang atau lowongan kerja itu ditentukan oleh jumlah pengeluaran swasta dan negara. Pendapat ini dinilai oleh para ekonomi sebagai suatu penyimpangan dari tradisi neoklasik dan akhirnya menciptakan mazhab baru, mazhab ekonomi modern yang biasanya dikenal dengan sebutan mazhab Keynes. Selain buku-bukunya, Keynes juga menerbitkan buku hasil pemikirannya berjudul How to Pay for the War. Dalam bukunya itu, Keynes mengutamakan suatu cara untuk menghindari terjadinya inflasi pada zaman perang, yakni dengan jalan tabungan paksa atau tabungan penangguhan. Ini semua membuat Keynes menjadi terkenal sebagai salah satu tokoh ekonomi dunia. Sampai saat ini, teori-teori sampai bukunya saya pakai sebagai referensi oleh semua masyarakat dunia yang ingin mengetahui perkembangan ekonomi dari mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang. Karena hal ini sangat penting bagi kita yang ingin mengetahui bagaimana sejarah dan perkembangan ekonomi. Lalu kita lanjut dengan kritik Keynes terhadap teori klasik. Kaum klasik percaya bahwa perekonomian dilandaskan pada mekanisme pasar akan selalu mencapai keseimbangan, sehingga kegiatan produksi otomatis menciptakan daya beli terhadap produk yang dihasilkan. Daya beli itu diperoleh atas balas jasa untuk faktor-faktor produksi seperti upah, gaji, suku bunga, sewa, dan balas jasa atas faktor produksi lainnya. Pendapatan yang diperoleh akan seluruhnya berlanjakan. Dalam posisi keseimbangan tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan permintaan. Kalau yang terjadi hanya bersifat sementara karena ada tangan tak tentara yang akan membawa perekonomian kembali pada posisi keseimbangan. Semua tenaga kerja terserap secara penuh. Ada yang tidak bekerja, maka akan menerima pekerjaan walaupun dengan gaji kecil daripada mereka menganggur dan tidak memperoleh pendapatan. Hal ini mendorong perusahaan memberikan mereka lebih banyak. Teori JBC menekankan bahwa setiap penawaran akan menciptakan permintaan sendiri, dikritik oleh Keynes sebagai suatu yang keliru. Dalam kenyataan biasanya permintaan lebih kecil dari penawaran, dan tidak semua pendapatan masyarakat itu dibelanjakan, tapi juga ditabung. Hal ini berarti jumlah konsumsi lebih kecil daripada pendapatan, di mana tidak semua produksi diserap masyarakat. Terbukti pada tahun 1929 sampai 1930, saat terjadi kelebihan produksi dalam jumlah besar sedangkan bayar lebih masyarakat terbatas. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan terpaksa mengurangi produksi dan melakukan profesionalisasi, yaitu mengurangi produksi dengan mengurangi jumlah pekerja. Hal ini menyebabkan pengangguran dalam jumlah besar dan penurunan pendapatan masyarakat secara drastis. Puncaknya pada tahun 30-an, di mana hampir seluruh negara industri mengalami depresi secara besar-besaran. Hal ini menyebabkan orang curiga bahwa ada yang salah dengan teori klasik dan neoklasik. Menurut Keynes, teori saya hanya berlaku untuk perekonomian tertutup sederhana yang terdiri dari sektor rumah tangga dan perusahaan saja. Namun untuk perekonomian masyarakat maju yang telah mengenal tabungan, maka sebagian pendapatan akan tabung yang berarti harus pengeluaran tidak sama dengan pendapatan. Pendapatan Keynes tersebut diantarkan oleh kaum klasik dengan pendapat Keynes tersebut dibantah oleh kaum klasik dengan adilan bahwa tabungan tersebut akan dihimpun oleh lembaga keuangan dan akan disalurkan pada investor sehingga tabungan akan selalu sama dengan investasi. Dengan demikian investasi akan menyebabkan keseimbangan kembali terwujud. Keynes membantah pandangan klasik tersebut karena motif orang menabung tidak sama dengan berinvestasi. Orang bertabung untuk berjaga-jaga, misalnya untuk menghadapi kecelakaan. Perbedaan motif ini menyebabkan jumlah tabungan tidak sama dengan jumlah investasi. Kalaupun jumlahnya sama, hanya kebetulan, hanya keharusan. Keynes juga mengkritik pandangan kaum klasik yang mengatakan full employment akan sekali tercapai. Dalam pernyataannya, tenaga kerja tidak selamanya tercapai full employment, di mana pekerja mempunyai sifat serikat kerja yang selalu memperjuangkan kepentingan buruh dan penurunan tingkat upah. Bila tingkat upah diturunkan, maka pendapatan masyarakat yang akan turun, sehingga daya beli dan konsumsi terhadap produk yang dihasilkan berkurang. Akhirnya akan mendorong turunnya harga-harga. Kalau harga-harga turun, maka produktivitas kerja juga menurun. Peran pemerintah dalam perekonomian. Dari hasil pengamatan tentang depresi ekonomi, maka Keynes merekomendasikan agar perekonomian batas tertentu
pemerintah juga perlu diperlukan. Misalnya kalau terjadi pengangguran, maka pemerintah bisa memperbesar pengeluarannya untuk proyek-proyek padat kerja sehingga sebagai pengangguran dapat kerjaan yang akhirnya menambah pendapatan masyarakat. Dan jika harga-harga naik, dan jika harga-harga naik dengan cepat, maka pemerintah dapat menarik jumlah uang yang beredar dengan mengajak pajak yang lebih tinggi sehingga inflasi tinggi tidak akan terjadi. Dari beberapa kebijaksanaan yang diambil oleh Keynes lebih mengendalikan kebijakan fiskal karena pemerintah dapat mempengaruhi jalannya perekonomian dengan menyuntikkan dana berupa pengeluaran pemerintah untuk proyek yang mampu menyerap tenaga kerja. Terutama dalam kondisi di mana sumber-sumber daya belum diserap secara penuh. Kebijaksanaan ini sangat ampuh untuk meningkatkan output dan memberantas pengangguran. Keynes menganggap campur tangan pemerintah merupakan keharusan terutama di saat perekonomian berjalan tidak sesuai. Pokok-pokok pikiran Keynes tersebut di atas membawa beberapa pengaruh radikal dalam ekonomi. Yang pertama, perhatikan dimensi global agregat dan analisis ilmu ekonomi. Dengan demikian ilmu ekonomi berkembang menjadi ilmu ekonomi makro. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan 12 ini. Banyak-banyak kata salah-salah, maaf, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.